Shalom, salam damai. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 1 dengan judul perikop Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, edisi Natal. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Maria akan mengandung seorang anak, dan anak itu akan dinamai Yesus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Tuhan yang Maha Tinggi. Bagaimana mungkin saya baru bertunangan tetapi belum menikah? Maria bingung, tapi malaikat mengatakan kepadanya, "Roh Kudus akan turun kepadamu, dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Jadi Maria itu mengandung, hamil dari Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Itu berarti Yesus adalah bukan manusia biasa. Yesus adalah manusia spesial, manusia Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan bisa menjadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Jadi kita sebagai manusia itu jangan mencoba membatasi Tuhan. Kita ini ciptaannya Tuhan. Jangan kita ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita. Kita manut saja, kita nurut saja. Yang penting diberikan yang baik, bukan manut tapi dibohongi. Itu ada manut, udah patuh nurut, tetapi ternyata bohong, ternyata percuma. Sudah capek-capek patuh, tapi ternyata kita patuh pada sesuatu yang salah, bukan Tuhan, tapi yang dari lainnya. Entah dari apa, nggak tahu, nggak jelas. Kalau Maria itu benar mengandung dari Roh Kudus, dan Maria mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria juga manut, patuh, tetapi patuh dan manut kepada malaikat yang benar, bukan malaikat jadi-jadian. Malaikat yang benar turun mengatakan sesuatu pesan dari Tuhan, dan Maria berlutut menyembah, karena Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan."
Terserah Tuhan saja, saya manut saja, saya ikut saja. Itu kepercayaannya Maria tidak sia-sia. Maria patuh kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan yang pura-pura jadi Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu pura-pura, nanti ketahuan hasilnya. Hasilnya itu nggak seperti halnya Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan jadi-jadian itu hasilnya ya kacau balau itu. Hancur-hancuran, bunuh-bunuhan, ngebom-ngeboman. Itu Tuhan yang jadi-jadian itu. Itu jangan diikuti seperti itu. Maria ngikuti yang benar. Maria mengikuti malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel membawa pesan dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu perhatikan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Jadi Yesus itu anak Tuhan. Loh, Tuhan punya anak? Loh iya, sebab Tuhan lahir melalui manusia, makanya mempunyai titel anak. Kenapa? Karena jadi anak. Mulai dari bayi, malah bayi Tuhan. Nanti kalau udah dewasa ya manusia Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Tuhan itu punya anak. Anak manusia. Tuhan sendiri tidak bisa dihitung. Tuhan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan. Tuhan itu ada di mana-mana. Itu Tuhan Bapa namanya. Dan Bapa itu berkenan memberikan rohnya menjadi manusia. Jadi di surga tidak kosong ketika Tuhan menjadi manusia. Tuhan masih ada di surga. Loh, kok bisa begitu? Ya bisa. Tuhan itu bisa di mana-mana. Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan Anda tidak maha kuasa, ya tidak bisa jadi apa-apa. Kalau Tuhan Yesus itu maha kuasa, Bapa ada di mana-mana, berkuasa, karena Beliau yang menciptakan langit dan bumi, dan Beliau adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan bisa jadi apa aja. Jadi manusia, menjadi apapun. Tapi ya Tuhan itu kan sesuatu yang hidup, ya masih menjadi sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mulia, yaitu ciptaannya yang mulia apa? Ya manusia. Tuhan menjadi manusia. Kenapa untuk menjadi manusia? Karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia ciptaannya yang apa? Yang sudah banyak berdosa, sudah banyak hidup dengan segala macam kekacauan, kehancuran, pembunuhan, perzinahan, pencurian, kebohongan. Wah, kacau sekali. Ya sekarang ini, zaman kita sekarang ini, ya saat kita, waktu kita sekarang ini kan banyak kekacauan ya. Manusia udah kawin seenaknya, suka-suka aja, mau kawin sama siapapun terserah, mau yang jenisnya sama terserah. Ya jadi bahkan nggak cuma itu, yang sudah punya bayi di dalam perutnya pun digugurkan dalam aborsi. Udah kacau-kacauan deh. Sudah main bunuh anak bayi dalam kandungan, aborsi itu udah kacau. Manusia itu kacau. Bahkan banyak pendukungnya juga itu. Wah, kacau. Jadi kita pengikut Yesus yang benar harus bicara, katakan itu tidak boleh. Aborsi adalah pembunuhan. Mereka membunuh bayi yang tidak bersalah. Bayi itu kan gak bisa menolong dirinya sendiri kan, gak berdaya. Kita sebagai manusia yang dewasa harus menolong bayi itu, menyelamatkan. Jadi sementara di sebagian pihak itu, kebanyakan itu ya di Amerika, di Eropa itu, bahkan sekarang di Amerika Latin juga, kacau itu. Mereka mulai melegalkan, dimasukkan dalam konstitusi bahwa hak reproduksi adalah termasuk hak membunuh anak dalam bayi, di dalam, maksudnya di dalam aborsi. Wah, kacau. Udah hancur-hancuran.
itu bayi itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, butuh bantuan kita. Jadi sekarang ini ada dibagi dua, antara pro-life dan pro-abortion. Itu kita jangan mau menyerah kepada mereka-mereka itu yang mempromosikan aborsi. Untung Maria itu pro-life. Maria ini pro-life, mendukung kehidupan, pro-kehidupan. Walaupun dia nanti hamil tanpa suami, ya suaminya belum resmi kan, baru tunangan kan, jadi belum resmi, tiba-tiba hamil. Untung Maria itu pro-life, pro kehidupan. Maria menjaga Yesus, jadi Yesus bisa lahir. Untung Maria pro-life. Untuk itu kita juga harus menjaga kehidupan. Terima kasih kepada Maria yang sudah mendukung kehidupan, pro-life, sehingga Yesus bisa lahir. Dialah Tuhan kita yang melalui rahimnya hidup pertama-tama diawali dari ketidakberdayaan. Yesus dalam wujud bayi itu tidak berdaya. Ya, harus dijaga oleh Maria dan nanti oleh bapa tirinya, yaitu Yusuf. Ya, dijaga. Maria juga diantarkan, didampingi oleh Yusuf atau Yosef. Kalau enggak, ya Maria juga kelimpungan juga, sendirian, nggak punya siapa-siapa, harus melahirkan, cari tempat bersalin nggak ada, akhirnya di kandang kambing. Lihat itu betapa sederhananya, bahkan lebih rendah dari sederhana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus adalah anak Tuhan, Tuhan itu sendiri. Jadi bibitnya itu dari Tuhan. Kalau saya dan Anda dan seluruh manusia di dunia ini kan, ya bibitnya dari orang tuanya, ya, dari kedua orang tuanya, dari ibunya dan dari ayahnya. Sementara Yesus, ayahnya siapa? Bapa di surga. Ibunya ibu duniawi, karena memang harus lahir sebagai manusia, makanya punya ibu duniawi. Nah, Yesus disebut anak karena Yesus mula-mula menjadi anak kecil. Ya memang itulah namanya tingkatan hidup manusia, mulai dari bayi, anak-anak, balita, kemudian remaja, kemudian teenager, baru adult, jadi dewasa, udah bisa hidup sendiri, udah bisa membuat keputusan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Di mana? Di surga nanti. Dan raja surga itu namanya apa? Tuhan. Kita menyebut raja surga namanya Tuhan. Kalau raja di Indonesia itu namanya presiden. Kalau di surga, raja surga itu namanya Tuhan. Ya jadi ada spesifik namanya Tuhan. Yesus makanya Tuhan karena dia adalah raja. Raja itu pasti apa? Penguasa. Penguasa surga siapa? Tuhan kan? Kita ngomongnya Tuhan. Tuhan itu raja surga, penguasa surga. Kalau di dunia, raja di negara itu ya presiden atau perdana menteri. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Dia mau menjadi manusia. Dia itu menutup apa? Menutup pengutusan nabi-nabi itu udah selesai. Jadi nabi-nabi datang tuh sampai terakhir Yohanes Pembaptis. Tapi setelah itu ya tetap aja nabi, tapi istilahnya utusan. Setelah Yesus ya kita ini nabi-nabi. Yang diutus tuh artinya nabi. Nabi itu kan diutus. Setelah Yesus mengutus kita. Jadi kita ini juga adalah imam, nabi,
dan guru. Itu ya, semua kita ini pelayan Tuhan itu. Bahkan semua orang yang mau menjadi utusannya itu bisa disebut guru, disebut nabi, disebut imam, pastor, pendeta, romo, ya itulah. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan sudah datang sendiri. Jadi untuk apa ada Yesus mengutus lagi nabi-nabi yang lain? Ya Yesus mengutus kita semua ini, kita ini kembali penerusnya sampai tahun 2023 ini. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe supaya channel ini bisa segera berkembang dan bisa mandiri, dan juga di like supaya video ini bisa direkomendasikan ke viewers lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.